Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya, sahabat semangat belajar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi yang sempat saya janjikan di video terkait dengan pola penularan penyakit seperti yang tertera di atas. Dan pada kali ini kita akan membahas terkait dengan macam-macam carrier. Dan carrier ini merupakan salah satu dari reservoir, yaitu mereka yang di dalam tubuhnya terjadi siklus kehidupan dari agen penyakit. Oke, mari kita simak bersama-sama. Carrier adalah individu yang dapat membawa, mengandung, dan menyebarkan agen penyebab penyakit tanpa menunjukkan gejala penyakit. Jadi orang ini terinfeksi organisme penyakit infeksi seringkali tidak menunjukkan gejala penyakit atau manifestasi klinis. Jadi mereka ini berpotensi menularkan penyakit tanpa ada gejala pada individu tersebut. Ada beberapa macam dari carrier. Yang pertama adalah healthy carrier. Healthy carrier adalah seseorang yang menjadi tempat bersarangnya agen penyebab penyakit yang patogen tetapi tidak sakit atau tidak menunjukkan gejala sakit atau disebut juga dengan carrier sehat. Kasus ini juga disebut dengan kasus subklinis. Yang kedua adalah incubatory carrier. Incubatory carrier adalah seseorang yang menjadi tempat bersarangnya organisme agen penyakit yang patogen, yang mana dia masih berada pada tahap awal penyakit. Artinya dia baru terinfeksi tetapi dia sudah mempunyai potensi untuk menularkan kepada orang lain. Berikutnya adalah jenis convalescent carrier. Jadi convalescent carrier ini adalah seseorang yang menjadi tempat bersarangnya organisme agen penyakit dan berada dalam masa pemulihan, tetapi masih dapat menularkan penyakit ke orang lain. Biasanya kadang dia secara klinis sudah tidak menunjukkan gejala-gejala dan dalam proses pemulihan, tetapi ternyata masih bisa menularkan kepada orang lain. Berikutnya adalah kontak carrier. Seseorang dapat dikatakan sebagai kontak carrier ketika dia memperoleh mikroorganisme patogen atau agen penyakit karena kontaknya dengan penderita dari penyakit tersebut. Nah, yang berikutnya adalah jenis carrier jika dilihat dari waktu individu tersebut bisa menjadi carrier. Yang pertama adalah transient carrier. Nah, transient carrier ini status carrier yang dapat menginfeksi dalam beberapa hari saja. Jadi sebagai contoh misalnya penyakit kolera. Temporary carrier yaitu status carrier yang dapat menginfeksi selama beberapa minggu sampai beberapa bulan. Ada yang menyebutkannya kurang dari 3 bulan, tetapi ada juga yang menyebutkannya kurang dari 6 bulan. Jadi temporary carrier itu adalah proses atau status carrier pada waktu tersebut. Bisa kurang dari 3 bulan atau kurang dari 6 bulan. Sebagai contoh misalnya penyakit hepatitis B. Dan chronic carrier yaitu status carrier yang terjadi selama bertahun-tahun. Artinya dia menjadi carrier atau membawa agen penyakit tersebut selama bertahun-tahun dan dapat menginfeksi orang lain. Sebagai contoh misalnya kasus tifoid atau kemudian contohnya lagi hepatitis B. Jenis lain adalah intermittent carrier. Intermittent carrier ini adalah seseorang
yang menjadi tempat bersarangnya organisme patogen atau agen penyakit dan berlaku secara berulang dan dapat menyebarkan penyakit. Carrier ini dapat menyebarkan penyakit kapan saja dan di mana saja. Jenis lainnya yaitu active carrier. Active carrier ini adalah seseorang yang menjadi tempat bersarangnya suatu organisme patogen penyebab penyakit, dan kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa waktu. Meskipun sudah sembuh dari penyakit tersebut, jadi dia disebut dengan carrier aktif. Dan yang terakhir adalah passive carrier, yaitu seseorang yang mengandung dan menjadi tempat bersarangnya organisme penyebab penyakit yang mana tidak menunjukkan gejala atau penyakit tertentu. Jadi dia tidak sampai pada gejala-gejala penyakit. Dan ini juga sama definisinya dengan bisa juga disebut dengan healthy carrier, yaitu carrier yang sehat. Nah, demikian tadi penjelasan terkait dari macam-macam carrier. Dan terkadang dalam satu penyakit menular, kita akan menemukan beragam macam dari carrier. Jadi dalam satu penyakit bisa jadi ada healthy carrier, ada incubatory carrier, atau mungkin dia termasuk temporary carrier. Nah, itu bisa masuk dalam satu penyakit. Oke. Terima kasih sudah menonton, dan boleh teman-teman memberikan feedback mereka yang OTG atau orang tanpa gejala pada penyakit COVID-19 itu termasuk dalam carrier yang mana. Oke, terima kasih atas feedbacknya. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.